penolakan ini wajar terjadi karena memang menyadari bahwa tim PSHW UMY ini juga tim yang sedang merintis di Liga 3. Tapi kalau kita melihat berbagai macam ragam komentar yang ada di sana, ini banyak sekali yang menghujat tim Arema, terutama Aremania. Jadi mereka ini memang akan menolak dimanapun Arema akan berkandang maksud saya, akan berkandang. Bahkan ada yang sengaja membuat meme seperti yang saya tampilkan ini. Manusia menolak Arema FC bermain di muka bumi. Sampai sebegitunya. Saya sebagai warga Malang terus terang malu dan risih melihat ini sebetulnya. Tapi ya bagaimana lagi, ini adalah ulah warga kami, ulah supporter kami yang pada akhirnya juga membuat malu di seluruh Indonesia. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari tim Arema FC yang akhirnya ditolak di mana-mana. Dan saya sebagai warga Malang ini juga jadi malu gitu loh karena ada kejadian ini. Ya, jadi Arema FC ini kan memang sejak tragedi Kanjuruhan itu dihukum oleh Komdis PSSI tidak boleh menggelar pertandingan kandang di wilayah Malang. Dan akhirnya harus mencari home base di luar Malang. Beberapa waktu yang lalu sudah pernah ditolak di Magelang dan juga di Bali. Dan beberapa hari yang lalu ini juga ditolak di Bantul, Yogyakarta. Tepatnya di Stadion Sultan Agung Bantul. Yang sekarang menjadi home base-nya Persiba Bantul dan juga salah satu tim Liga 3, yakni PS Hizbul Waton UMY. Jadi klub ini memang milik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan di akun Twitter PSHW UMY ini mengupload permohonan maaf ini yang ditujukan kepada Arema FC Official yang meminta maaf bahwa tidak bisa menerima Arema untuk bermain di kandang mereka karena dengan alasan bahwa Arema lah yang menjadi biang kerok akhirnya dihentikan semua liga yang ada di Indonesia. Memang sejak tragedi Kanjuruhan 1 Oktober lalu ini sampai detik ini ya sudah bergulir sih, Liga 1 sudah bergulir, tapi Liga 3 ini dihentikan. Entah apa alasannya, apakah ada hubungannya dengan tragedi Kanjuruhan ini atau murni alasan keamanan lain, nggak tahu. Yang jelas Liga 3 ini akhirnya diberhentikan dan PSHW UMY ini, Hizbul Waton ini akhirnya dalam unggahannya di Twitter, ini sudah saya tampilkan di samping, ini mengatakan bahwa mereka ini adalah tim kecil dengan dana yang minim, dana pas-pasan, kemudian juga sponsor yang seadanya, kemudian melakukan pembibitan pemain muda mulai dari level bawah, kemudian juga tingkat mahasiswa. Pemain-pemain bibit muda ini mulai menapaki karir dari level paling bawah, harus dihancurkan, mengubur impian mereka di Liga 3 musim ini karena tragedi Kanjuruhan. Ya, mereka memang ikut berempati dengan jatuhnya korban sampai 135 nyawa hilang karena tragedi ini, tapi mereka ini menyayangkan sikap Arema FC yang kemudian mereka loh penyebabnya ini, bahwa gara-gara timnya kalah dari Persebaya, kemudian terjadi tragedi ini dan pada akhirnya menyebabkan semua liga dihentikan. Para pemain ini harus rehat dari segala aktivitas pertandingan. Entah ada yang digaji atau gajinya nunggak, kita juga nggak tahu. Sponsor dari beberapa klub juga mengundurkan diri. Ini juga pada akhirnya membuat semua sendi persepak-bolaan Indonesia ini kemudian menjadi lumpuh. Untungnya timnas kita nggak kena sanksi dari PSSI. Kalau misalkan ini sedang timnas lagi bagus-bagusnya, kemudian kena sanksi, ya kita sudah nggak tahu lagi bagaimana nasib persepak-bolaan Indonesia ini ke depannya. Nah, kembali lagi ke masalah penolakan Arema ini. Setelah diposting oleh
akun Twitter PSHW UMY ini, di akun Twitternya. Kemudian tim Arema Official ini membalasnya. Mereka mengatakan memaklumi bahwa penolakan ini wajar terjadi karena memang menyadari bahwa tim PSHW UMY ini juga tim yang sedang merintis di Liga 3. Tapi kalau kita melihat berbagai macam ragam komentar yang ada di sana, ini banyak sekali yang menghujat tim Arema, terutama Aremania. Jadi mereka ini memang akan menolak dimanapun Arema akan berkandang maksud saya, akan berkandang. Bahkan ada yang sengaja membuat meme seperti yang saya tampilkan ini. Manusia menolak Arema FC bermain di muka bumi. Sampai sebegitunya. Saya sebagai warga Malang terus terang malu dan risih melihat ini sebetulnya. Tapi ya bagaimana lagi, ini adalah ulah warga kami, ulah supporter kami yang pada akhirnya juga membuat malu di seluruh Indonesia. Banyak sekali komentar yang menghujat Arema FC. Kemudian juga yang lebih saya sayangkan lagi, masih banyak oknum-oknum Aremania di kolom komentar itu yang masih membela diri, merasa nggak bersalah, merasa mereka tetap dizolimi, mereka adalah korban, menuduh aparat kepolisian yang berbuat zolim. Ya itulah kebebalan mereka yang sampai detik ini disayangkan banyak pihak. Awal kejadian ini kan, kalau kita flashback lagi ke belakang, ke 1 Oktober 2022 yang lalu, ini kan memang diawali dari kekalahan tim Arema FC dari Persebaya Surabaya di kandang Arema di Stadion Kanjuruhan, yang pada akhirnya membuat oknum supporter masuk ke lapangan dan akhirnya membuat aparat bertindak represif dan dikeluarkanlah gas air mata itu yang akhirnya menyebabkan 135 nyawa ini hilang dengan sia-sia. Nah, banyak sekali yang menghujat dan banyak sekali pihak yang kemudian menyalahkan Arema FC, Panpel, kemudian juga aparat kepolisian dan tentunya Aremania sendiri. Tapi Aremania bebalnya seperti saya bilang tadi, membela diri, mereka nggak merasa bersalah, mereka ini merasa dizolimi, merasa tindakan yang mereka lakukan ini adalah sebuah kewajaran. Dan pada akhirnya ada juga yang membuat pernyataan satir bahwa ya kalau mau nyalahin, salahin dong Persebaya, kenapa kok harus ngalahin Arema? Kan seperti itu, kenapa kok harus ngalahin Arema di kandangnya? Sekalian aja salahin, harusnya kalian kalah di pertandingan itu. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu gelandang timnas milik Persebaya, yakni Marcelino Ferdinand. Kalau dia tahu kejadiannya bakal seperti ini, dia akan memilih Persebaya kalah dari Arema daripada menang tapi akhirnya menyebabkan 135 nyawa hilang sia-sia. Nah, ini yang kemudian menarik perhatian saya, kenapa supporter Arema ini masih merasa tidak bersalah. Bahkan dari pihak Arema FC sendiri pun juga merasa ini bahwa mereka ini lepas tangan. Padahal pada kenyataannya ini semua kan diawali dari pencetakan tiket yang melebihi kapasitas. Mereka hanya mencari untung, memanfaatkan derby panas antara Arema dengan Persebaya yang akhirnya mencetak tiket lebih karena tahu pasti animo penonton ini jauh lebih besar daripada biasanya dan akhirnya membuat stadion ini over capacity, kemudian pada akhirnya kalah dan akhirnya oknum supporter masuk ke lapangan dan tindakan represif dari aparat ini kemudian patut disayangkan. Nah, kalau mungkin saya sedikit bercerita ya, kalau misalkan teman-teman atau pemirsa Siwo TV belum tahu kondisi di Malang saat ini, atau mungkin beberapa sudah tahu, mungkin ada pada saat libur Natal dan Tahun Baru kemarin lagi jalan-jalan ke Malang, saya ceritakan sedikit, saya gambarkan sedikit bahwa di berbagai sudut di kota Malang saat ini masih banyak spanduk bertuliskan usut tuntas, kemudian pembunuhan berkedok pengamanan, kemudian gas air mata versus air mata ibu dan sebagainya, ini masih sangat bertebaran di kota Malang. Meskipun nggak sebanyak pada waktu tahun 2002 yang lalu. Sekarang sudah agak mendingan. Dan kalau teman-teman atau pemirsa Siwo TV kebetulan datang ke Malang pada hari Minggu, di
akhir tahun kemarin, mulai dari bulan November Desember, ini sudah pasti macet total di Malang, karena mereka memang sengaja ingin membuat kota Malang ini menjadi macet dengan alasan untuk menuntut keadilan. Dan beberapa teman saya, banyak sekali teman-teman jurnalis, kemudian teman-teman ojek online yang harus kerja di hari Minggu, ini juga mereka merasa terhambat dengan kondisi seperti ini. Teman-teman jurnalis pun mereka harus datang ke suatu tempat untuk meliput suatu acara atau kegiatan, ini juga terganggu. Dan saya pada akhirnya di setiap hari Minggu jarang keluar rumah pada waktu itu. Kalau sekarang sih memang sudah nggak ada. Sudah setiap hari Minggu sudah nggak ada lagi kegiatan semacam itu. Tapi kemarin pada saat sebelum tahun baru, hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, kebetulan saya ke daerah Kepanjen. Kalau pemirsa Siwo TV belum tahu daerah Kepanjen ini adalah tempat di mana Stadion Kanjuruhan berada. Dia adalah salah satu kecamatan, tempat pusatnya Kabupaten Malang. Jadi kantor DPRD ada di sana, kantor Bupati ada di sana, kemudian Mapolres ada di sana. Nah, kebetulan pada saat itu saya ada di lokasi itu, di Kecamatan Kepanjen. Kebetulan anak saya ingin ngajak ke Stadion Kanjuruhan untuk ya melihat kondisi bagaimana setelah kejadian itu, kemudian apakah benar sekarang sudah direnovasi atau bagaimana. Ternyata pada saat itu terjadi aksi demo konvoi menuju ke Mapolres Malang. Nah, Mapolres Malang ini lokasinya ada di jalan poros yang menghubungkan antara Kecamatan Kepanjen menuju ke arah Kabupaten Blitar. Jalannya ditutup. Akhirnya seluruh kendaraan ini harus memutar ke arah jalur bis yang menuju ke arah Blitar. Dan saya akhirnya juga ikut memutar ke sana dan akhirnya batal ke Stadion Kanjuruhan. Karena jalannya memang sudah ditutup dan jalan yang alternatif ini macet karena seluruh akses dilewatkan ke sana, mau ke arah Kanjuruhan ataupun ke arah Blitar ini harus lewat sana. Jadi semuanya macet total. Nah, ini mereka memang tujuannya seperti ini, ingin menciptakan kemacetan di Kota Malang, di Kabupaten Malang, mungkin juga di Kota Batu beberapa ada. Dan ini yang akhirnya membuat kita semua, terutama saya sebagai warga Kota Malang ini malu dengan kondisi seperti ini. Saya terus terang beberapa kali juga pernah ketemu, memang harus keluar rumah, akhirnya terjebak kemacetan dan saya harus menunggu mereka lewat dulu. Enggak 1-2 orang berbaris seperti ini, enggak, satu jalan kanan kiri full, dan itu ratusan orang. Mereka pakai baju hitam-hitam seperti saya ini, tapi enggak ada tulisannya pengen kurus, enggak, baju hitam semua. Mereka membawa spanduk usut tuntas. Dan kalau saat ini mungkin pemirsa Siwo TV ada yang domisili Kota Malang atau melihat di beberapa spanduk di Kota Malang, juga beredar foto seorang polisi, oknum polisi yang memegang senjata, yang mengeluarkan gas air mata, dan itu ditulisi buronan Aremania. Jadi mereka ini mengharapkan bahwa sang penembak gas air mata ini juga ditangkap, dijadikan tersangka. Dan mereka menuntut kepolisian untuk mengusut tuntas ini. Kalau polisi tidak bisa mengusut tuntas, mereka berjanji mereka yang akan mengusutnya. Dengan cara apa kita nggak tahu. Jadi itulah, miris kalau melihat seperti ini. Nah, dan kalau pada akhirnya saya sebagai warga Malang malu, dulu pada awal kejadian ini saya masih sempat membela bahwa tim Arema ini jangan dibubarkan. Tapi kalau misalkan sekarang melihat kondisi yang seperti ini, saya lebih memilih Arema dibubarkan. Sudah nggak usah ada klub sepak bola di Kota Malang atau di Kabupaten Malang, di Kota Batu dengan nama Arema. Buat klub baru, buat kelompok supporter yang baru, supaya kejadian ini tidak lagi terulang. Sorry to say, saya harus mengatakan ini berat sebetulnya. Saya juga penikmat sepak bola, meskipun nggak pernah datang ke stadion. Saya menikmati setiap pertandingan Arema, setiap pertandingan timnas. Saya menyaksikan dari layar kaca. Tapi kalau melihat kejadian seperti ini, saya lebih memilih nggak ada tim sepak bola di Kota Malang. Atau kalau misalkan tim Arema ini tidak mau membubarkan diri, paling enggak pihak Komdis ini mengambil langkah disiplin degradasi ke Liga 3. Biar mereka bisa merasakan
terutama kelompok supporter ini, supaya tidak arogan. Biar bisa merasakan klub yang mereka junjung ini ada di kasta terbawah sepak bola Indonesia. Harus merintis lagi, naik ke Liga 2, naik ke Liga 1. Saran saya sih seperti itu, supaya benar-benar menyadarkan kelompok supporter, terutama Aremania. Saya nggak benci Aremania, teman-teman saya banyak Aremania. Cuman saya tidak suka adalah kearoganan mereka di jalan, di stadion, rivalitasnya dengan bonek. Wis gak zamane rek. Coba kita lihat pertandingan sepak bola di luar negeri, tanpa ada pagar pembatas, tanpa ada central band, lapangan, tribun, gak pernah ada rusuh. Dan kalau mereka pada saat kalah dari Persebaya, banyak supporter menganggap bahwa turunnya salah satu oknum supporter ke stadion itu adalah suatu hal yang wajar. Mulai sekarang hentikan. Anggap itu suatu yang tidak wajar, karena sudah dilarang oleh FIFA. Kalau kalian menganggap itu sudah biasa, hilangkan kebiasaan itu. Mulai dari sekarang, kalau kalian ingin sepak bola ini maju, terutama Kota Malang ini menjadi maju. Jadi menurut saya itu mungkin ya opsi terburuknya Arema dibubarkan, atau kalau misalkan tidak, ya turun kasta ke Liga 3 supaya bisa merasakan semua bagaimana tim ini berjuang dari bawah, supaya kelompok supporternya tidak arogan, dan manajemen tim ini juga bisa merasakan bagaimana tim-tim yang kemarin masih berjuang di Liga 3 kemudian ada kejadian ini, mereka harus mengubur impian mereka untuk bisa naik kasta, untuk bisa berkiprah di sepak bola nasional. Jadi jangan, kalau kelompok supporter dari Jogja ini mengatakan tim Arema ini nggak punya tepos liro, nggak punya tenggang rasa, tidak punya toleransi. Mereka yang menyebabkan semua ini semua tiba-tiba datang ke Jogja mau pinjam stadion untuk home base. Sangat memalukan kalau menurut saya. Mohon maaf untuk konten kali ini, saya mungkin nggak banyak ketawa karena bagi saya ini sebuah kejadian yang sangat memalukan bagi warga Malang. Saya, Papa Dimas, warga Malang asli, mulai dari lahir sampai setua ini. Saya rasa itu, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tonton video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.